Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus. Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Senin 19 Mei 2025. Oleh karena kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan, kita ada. Dan kita boleh bersama. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku dan semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada, saya mengajak, mari kita datang mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mazmur pasal 92 ayat 2 dan 3. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita belajar dari kitab Filemon pasal 1 ayat 9b sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Filemon pasal 1 ayat 9b sampai dengan 12. Kualitas hidup yang mulia, hidup membagi kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Berbicara tentang membagi kasih sangatlah mudah. Kalau tujuan kita membagi kasih untuk mendapat pujian sangatlah mudah. Tetapi kalau kita membagi kasih dengan hati yang tulus, yang benar karena kehendak Tuhan, sangatlah sulit. Oleh sebab itu, biar setiap saat kita berusaha melakukan perintah Kristus dalam kehidupan kita. Sebab Ia sudah membuktikan dengan memberikan kehidupannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya, di saat kita masih ada dalam lumpur dosa, Dia memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu pentingnya kita juga mengikuti teladannya selaku pengikut-pengikut Kristus. Maka kita juga hidup harus membagi kasih Kristus yang tulus kepada setiap orang yang kita jumpai, spesial kepada saudara seiman kita. Orang yang besar adalah orang yang hidup
dengan tujuan yang lebih luas dari hanya sebatas kepentingan dirinya sendiri. Pada umumnya, orang beranggapan bahwa pribadi yang besar adalah orang yang menyandang jabatan yang tinggi. Padahal sesungguhnya, tingginya jabatan seseorang belum tentu menunjukkan luhurnya kualitas hidup dari yang bersangkutan. Apabila orang hanya mampu memikirkan dirinya sendiri, walaupun ia menyandang jabatan yang tinggi, sebenarnya bobot kehidupan yang bersangkutan adalah rendah. Sebaliknya, apabila orang mampu memikirkan kepentingan orang lain, artinya ia hidup tidak dibatasi oleh kepentingannya sendiri. Dialah orang yang mulia itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada. Kualitas hidup yang mulia ini antara lain dapat kita lihat di dalam diri Rasul Paulus. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Filemon pasal 1. Saat itu ia sudah berusia lanjut dan sedang berada di dalam penjara. Di dalam keadaan seperti itu, Paulus menulis surat kepada Filemon, seorang kenalannya, bukan untuk meminta bantuan bagi dirinya, namun bagi Onesimus, budak dari Filemon yang melarikan diri dari tuannya dan yang berjumpa dengan Paulus di dalam penjara. Ia berupaya untuk memperdamaikan Onesimus dengan Filemon. Hal ini menunjukkan kualitas dari Paulus, bobot kehidupan yang nampak dari tujuan hidupnya yang lebih luas dari hanya sebatas memikirkan kepentingan diri sendiri. Hidup yang lebih luas, tujuan hidup yang lebih luas dari hanya sebatas memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, kelihatannya kita seperti berbuat baik tapi tidak benar. Kenapa demikian, saudara-saudaraku? Karena kita egois. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri dan kita tidak melihat kepada perintah Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Seharusnya kita selaku pengikut-pengikut Kristus, apapun keadaan, tidak ada alasan untuk tidak kita melakukan perintah-perintah Kristus. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Saya percaya saudara pasti tahu. Sebab saudara dan saya bukan milik kita, tapi kita adalah milik Kristus yang telah ditebus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi setiap pribadi kita telah ditebus oleh darah yang mahal, darah yang kudus, yang tercurah di Kalvari, yang menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu harusnya kita menghormati pengorbanan Kristus dengan tunduk dan taat, melakukan perintah-perintahnya. Seringkali saya katakan, saudara dan saya sangat bernilai. Hidup kita senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Darahnya yang menebus kita, darahnya yang memeterai kita menjadi miliknya. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus taat dan setia melakukan perintah-perintahnya. Tetapi kalau kita katakan aku mengasihi Kristus, aku mau taat dan setia kepada Kristus, tetapi kita tidak melakukannya, bukankah kita selalu berbohong? Berbohong pada diri kita sendiri, berbohong kepada banyak orang, dan terutama kita berbohong kepada Tuhan. Ya, saya pikir mungkin mudah sekali ya, karena kita tidak ketemu langsung, kita tidak lihat langsung kepada tubuh jasmani Kristus. Sehingga kita beranggapan kalau kita berbohong,
Tuhan tidak tahu. Tapi saudara harus ingat, Tuhan itu maha tahu. Apapun yang belum saudara pikirkan, Tuhan telah tahu. Sebab itu baiklah kita membangun hubungan relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat. Dan satu hal lagi yang seringkali kita abaikan. Kita lupa bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Pada saat kita diingatkan lewat hati nurani kita, jangan berbuat dosa. Kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak mendengar suara itu. Dan kita lebih sungguh melakukan dengan apa yang kita inginkan. Kita mengerjakan kehendak kita ketimbang perintah Kristus. Biarlah pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, yang Tuhan Yesus Kristus berkati spesial kepada hamba-hamba yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Mari jangan kita melayani dengan kebohongan. Tapi mari kita lakukan dengan segenap hati. Sebab kita hamba Kristus. Kita bukan tuan atas diri kita sendiri. Tapi kita adalah hamba, tulos, milik Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu betapa pentingnya kesadaran bahwa kita ini milik Kristus. Sebab itu kita perlu sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Kristus. Bila saudara mau diberkati, saudara mau dipulihkan, tapi saudara tidak mau taat dan setia kepada perintah-perintahnya, maka saudara sedang menipu dirimu sendiri dan saudara berusaha untuk membohongi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang maha mulia dan maha kudus, maha tahu, namun telah rela merendahkan diri dan menyapa manusia yang hina dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Engkau pencipta langit dan bumi dan penguasa dari semua yang ada, namun telah rela mengorbankan diri-Mu bagi manusia yang berdosa seperti diri kami. Sungguh betapa besar kasih dan anugerah-Mu itu. Tolonglah diri kami agar dapat meneladani kehidupan-Mu, yaitu dengan rela memberikan perhatian kepada diri kami hidup dalam kebenaran dan juga kepada sesama kami. Sehingga dengan demikian, hidup kami mencerminkan hati-Mu dan kami dapat hidup lebih luas dari hanya sekadar memikirkan diri kami sendiri. Mengawali hari ini, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kemurahan-Mu yang sangat besar bagi hidup kami. Sertai dan tuntunlah hidup kami di sepanjang hari ini dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Di dalam penyertaan-Mu, kami merasakan damai sejahtera di semua keadaan. Di dalam tuntunan-Mu, kami berjalan menurut rencana-Mu dan hidup memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami tersesat, namun bawalah diri kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah kami daripada yang jahat, dan pakailah hidup kami menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Kami mohon rahmat-Mu, Tuhan. Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, anak domba Allah, berilah kami damai-Mu. Berilah kami sukacita-Mu. Tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami bermakna, hidup kami memuliakan Engkau setiap saat. Pagi hari ini, kembali hamba berdoa, memberkati semua pemirsa, saudara-saudaraku, rekan-rekan, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan, Manokwari. Tuhan, hamba minta kasih-Mu yang tidak terbatas itu,
yang telah tercurah di Kalvari memenuhi setiap pribadi yang ada di lingkungan ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka untuk taat dan setia kepada kehendak-Mu. Mereka tidak hidup egois, tapi hidup sungguh melakukan perintah-perintah-Mu dengan sekuat tenaga mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pribadi, hidup rumah tangga, dan hidup dalam keluarga besar diberkati karena taat dan setia kepada apa yang Engkau katakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut campur tangan dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan mereka. Apa yang dikerjakan mereka hari ini dan sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik karena kasih Kristus ada di dalamnya. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan Tuhan berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan membuka jalan di dalam usaha-usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, dengan keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada. Spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini secara online di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memohon belas kasihan Tuhan turun untuk hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes. Pimpin Ibu Diana untuk berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tunduk dan hormat kepada perintah-perintah-Mu. Hidup dalam takut akan Tuhan dan sungguh mengasihi Engkau. Dan biarlah kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupannya dapat ia bagikan juga kepada banyak orang, kepada setiap orang yang ia jumpai dalam kebenaran, dan juga membagi kepada sang suami, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan ketiga anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan usaha mereka. Tuhan memberkati pendidikan dari Yemima dan Reinhard. Hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai kedua anak ini, dan Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat, sehat, berhikmat kepada Gevariel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Spesial Tuhan juga memberkati orang tua mereka kepada hamba-Mu Bapak Lukas T. yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Bapak Lukas T. Di dalam proses kesembuhan demi kesembuhan, Tuhan turut campur tangan. Memberkati ia dalam makan minum, memberkati ia dalam waktu-waktu istirahat, dan memberikan damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan opa kekasih mereka, orang tua mereka, Bapak Lukas T. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes dan keluarga besar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak memberkati Ibu Sentianur Sagala, bahwa Ibu Sentianur Sagala terus berjalan di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, tunduk dan hormat kepada perintah-perintah firman-Mu, sehingga apa yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini boleh berjalan sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada Ibu Sentianur Sagala. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu ini, sehingga dia boleh terus memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati ia untuk terus boleh menyatakan kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hidupnya di dalam kekuatan kasih-Mu, membagikan kasih-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupannya kepada setiap orang yang ia jumpai, kepada keluarga besar Sagala, dan juga kepada orang-orang yang ia layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran demi kebenaran dinyatakan kepada setiap orang dalam pelayanannya. Berkati ia dalam usaha pekerjaan bisnisnya, Tuhan buka jalan, dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupannya hari ini dan sepanjang hari ini. Terima kasih pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan yang ia hadapi. Tuhan menolong ia di saat dia tidak memahami. Dan Tuhan memakai hidupnya di dalam proses-proses pergumulan yang ia hadapi, agar ia mengerti bahwa sesungguhnya rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati keluarga besar Sagala dan memberkati orang-orang yang ia kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yulianatan. Tuhan pimpin, bimbing Ibu Yulianatan hari ini, sepanjang hari ini. Berjalan dalam rencana rancangan-Mu. Berjalan dalam kualitas hidup yang mulia. Dalam hidup membagi kasih Kristus kepada setiap orang yang ia jumpai. Kepada hamba-hamba yang dilayani. Dan spesial kepada anak cucunya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga dia boleh hidup dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di kota Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu lebih taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Tuhan memberkati ia dalam tugas pekerjaan sebagai seorang pendidik. Kiranya ia boleh menjadi panutan dalam tutur kata, tindakan, dan segala pengajaran, pemuridan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Diberkati, jiwa-jiwa diselamatkan untuk kerajaan surga. Berkati pribadinya untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu, sehingga menjadi panutan teladan kepada setiap orang yang ia kasihi. Demikian spesial kepada istri kekasih Ibu Ayu Lestari dan kedua anak tercinta Merits dan Anggi. Tuhan memberkati pertumbuhan kedua anak ini, pendidikan kedua anak ini diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan baik Pak Dedi maupun istrinya dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kesehatan bagi kedua hamba-Mu untuk hidup rukun akur, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang mereka peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan pribadi, dalam hidup rumah tangga, bahkan hidup pekerjaan dan pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan baru, urapan baru, kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan yang baru melimpah dalam kehidupan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu di pagi hari ini, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan seperti apa yang Engkau mau Tuhan, bahwa ia terus mengerti kehendak rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Biar dia paham apa yang Engkau mau dan dia taat dan setia kepada perintah-Mu. Hidup tunduk dan taat kepada yang Engkau mau Bapa, bukan kehendaknya. Biarlah Tuhan pergumulan-pergumulan yang ia hadapi hari-hari ini
dalam tugas-tugas pekerjaannya. Tuhan Yesus turut campur tangan dan Tuhan Yesus buat berhasil segala niat orang jahat yang tidak baik, yang berencana melemahkan dan berbuat jahat kepadanya, dipatahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan tetap berlaku bagi hidupnya, mengutamakan segala kebenaran dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan permulaan khusus bagi kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Tuhan turut campur tangan di dalam bangku pendidikan mereka. Spesial kepada Troy yang hari ini mengikuti tes. Tuhan berikan kekuatan spesial, kesehatan yang luar biasa, fisik yang luar biasa kepada Troy. Sehingga dia mampu untuk mengikuti tes taruna. Dalam hari ini Tuhan bersama dengan dia. Jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan ada bersama dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat Troy berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Sophie dalam pendidikan. Biarkan hati takut Tuhan ada dalam kehidupan kedua anak kekasih ini. Sehingga mereka tunduk dan hormat kepada firman Tuhan. Dan menghormati kedua orang tuanya. Memberkati suaminya, Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, dalam semua tugas pekerjaan pelayanannya, sehingga apa yang dikerjakan berhasil bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak, lindungi hamba-Mu, Ibu Sonia Magdalena Tekol dalam tempat pekerjaan dan di mana saja ia berada. Damai sejahtera-Mu melimpah dalam hati dan pikirannya, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan juga pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan terima kasih, pertolongan-Mu, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup hamba-Mu Bapak Yan Pulung setiap saat. Biar bawa hamba-Mu Bapak Yan Pulung untuk terus taat, setia melakukan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan dari kehidupannya hari lepas hari. Biarlah hamba-Mu boleh berdiri menjadi panutan teladan kepada keluarganya, rumah tangganya, bagi istrinya Ibu Leni Patandean, kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka. Hikmat Tuhan menyertai Michael dan Marcelo dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Tuhan juga turut campur tangan dalam tugas pekerjaan Pak Yan maupun Ibu Leni. Biar mereka lakukan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan segenap hati, dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan. Sehingga semua pekerjaan yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh membagikan kasih Kristus yang tidak terbatas kepada setiap orang yang mereka layani, yang mereka jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Ros Wairata, yang berada di kota Manokwari. Terima kasih penyertaan-Mu kepada hamba-Mu setiap saat, bahkan sampai detik ini. Biar urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan kuasa kasih hikmat dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Lewat kesehatan ini dia boleh terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Berkati hamba-Mu boleh menjadi teladan panutan kepada keluarga besar Wairata dan spesial bagi hidup rumah tangganya. Kepada anak kekasih Renata yang sedang mengikuti tes polisi, Tuhan hamba percaya Tuhan memberkati Renata di dalam keberhasilan. Tuhan tolong ia supaya dia paham apa yang Engkau mau. Biar Tuhan sebagai orang tua keluarga, kami tidak menekan ia, tapi kami mendukung dia supaya dia bisa melakukan tes dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapak. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, kekuatan spesial kepada dia, sehingga semua tes fisik yang ia hadapi akan berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak.
Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Roswairata menjadi berkat dalam kebenaran bagi setiap orang, spesial kepada para pemimpin-pemimpinnya dan semua hamba-hamba yang ia layani, bahkan di dalam pelayanan-pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kebenaran-Mu yang Kau berikan bagi hamba-Mu Ibu Roswairata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menuntun hamba-Mu hidup dalam kebenaran-Mu, hidup membagikan kasih Kristus kepada semua orang yang ia jumpai, spesial kepada keluarga, rumah tangganya, kepada suaminya, Bapak Arfan Samsudin, kepada anak-anak tercinta, Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan ajar kepadanya untuk tidak berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi aku tidak melakukan perintah Tuhan. Biarlah dia melakukan perintah Tuhan dengan segenap hatinya, dengan ketulusannya, sehingga apa yang menjadi pergumulan-pergumulannya, pergumulan daripada engkau tergenapi, dijawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dia boleh mengalami level up dalam kehidupannya. Tuhan memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik, berikan damai sejahtera, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga ia dimanapun menjadi teladan bagi banyak orang, dan spesial bagi keluarga besar Mamoto dimanapun berada. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak dalam pekerjaan dan pendidikan, semuanya berjalan baik sesuai rencana Tuhan. Pekerjaan dari pribadinya maupun suaminya Tuhan turut campur tangan, sehingga apapun yang mereka kerjakan berhasil dengan baik, Tuhan dipermuliakan, dan mereka boleh hidup dalam kebahagiaan, bukan melihat harta, tetapi melihat kepada kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak terbatas itu, menaungi hati pikiran mereka sekeluarga. Janji-Mu jika mereka hidup rukun damai, Tuhan perintahkan berkat itu turun atas mereka. Biarlah itu terjadi pada saat mereka juga taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya Auri yang berada di kota Manokwari. Tuhan terima kasih penyertaan-Mu bagi Ibu Seli sampai pagi hari ini. Kekuatan jasmani rohani Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu pagi hari ini. Dan hamba berdoa memberkati hamba-Mu urapan baru, kasih kuasa hikmat, kesehatan Tuhan Yesus Kristus turun melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Selidona Syahaya Auri. Dalam nama Tuhan Yesus hari ini dan sepanjang hari ini. Biar Ibu Seli boleh menjadi berkat, panutan, teladan kepada banyak orang yang ia kasihi, yang ia layani, spesial kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya, Bapak Yosef Auri, dan juga kepada anak kekasih Seva Auri. Tuhan memberkati mereka sekeluarga untuk hidup rukun, damai, hidup satu sama lain saling mengasihi dan menghormati, sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang sedang mereka pikirkan, semuanya berjalan sesuai rencana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan beri kekuatan spesial, kesehatan spesial bagi Bapak Yosef Auri. Kesehatan yang terganggu pada pinggang ataupun pada paha, hamba tetap berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit sakit yang mengganggu tubuh daripada Bapak Yosef dalam bentuk apapun, hamba putuskan, hamba cabut keluar semua bibit-bibit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan-pekerjaan si jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba merorong kehidupan Bapak Yosef Auri, hamba patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dan hamba menanam kembali kekuatan Tuhan, kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan, bilur Yesus menyembuhkan Bapak Yosef Auri. Darah Yesus mengalir, menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan total kehidupan hambamu Bapak Yosef Auri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Yosef Auri buka hati dengan iman, terima kesembuhan itu menjadi milik Bapak Yosef dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati makan, minum, obat, vitamin yang dikonsumsi Tuhan kuduskan. Jauhkanlah segala kelalaian, dan juga Tuhan memberi waktu istirahat yang cukup. Lebih daripada itu, ajar hambamu untuk taat dan setia kepada perintah firman-Mu, ya Allah. Mengutamakan perintah-Mu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati untuk terus menjadi berkat dan teladan kepada istri dan anak-anak, cucu-cucu, dan orang-orang yang ia kasihi. Demikian Tuhan juga memberkati hamba-Mu, anak kekasih Seva, di dalam pergumulannya, di dalam ujian-ujian, di dalam masa-masa kuliahnya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan buka jalan. Hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan turun bagi Seva di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Seva berbeda dengan orang yang lain. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga Seva akan berjalan, bergerak dengan kekuatan-Mu, menghormati Engkau. Dalam tugas pekerjaannya pun dia berbeda. Dia hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, dalam semua pekerjaannya diberkati untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi dia dari semua pekerjaan si jahat, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terpujilah Tuhan, memberkati hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan jauhkan dari semua perkataan-perkataan sumpah serapah, kutuk yang dilontarkan kepada Ibu Seli dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati Ibu Seli, jasmani rohani, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan, dalam kemenangan, dalam keberhasilan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Saudara Jimmy Putra Wutoi, yang berada di Waisai. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas pekerjaan pelayanan. Kekuatan hikmat Tuhan menyertai ia, takut akan Tuhan menyertai ia. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi pribadinya, sehingga apa yang ia kerjakan sungguh memuliakan Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Demikian Tuhan juga memberkati orang yang ia kasihi, memberkati hamba-Mu, saudari Karyanti, dan anak-anak. Tuhan memberkati Grace, Daryl, dan Kesia dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berikan damai sejahtera sukacita, berikan kesehatan yang terbaik, berikan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan-Mu nyata, sehingga mereka hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu, Saudara Jimmy Putra Wutoi, dan juga orang-orang yang ia kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati orang tuanya dimanapun berada. Tuhan berkati mereka dalam semua tugas pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keberhasilan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi hamba-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putimai yang berada di kota Manokwari. Tuhan pimpin Saudari Debbie, bahwa hidup Debbie berjalan dalam ketaatan, di dalam kasih Kristus, melakukan perintah-perintah Kristus. Ketaatan terjadi dalam kehidupannya, kesetiaan melimpah dalam hidupnya, sehingga sekecil apapun perintah Tuhan akan Debbie kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh.
Tuhan lindungi dia dari pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan pikiran egonya dari kehidupannya. Dan biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Hidupnya bermakna. Berkati keluarga besar Tua Putih Main. Berkati orang tua kekasih, mama kekasih yang berada di kota Ambon, Maluku. Beri kesehatan yang terbaik. Berikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan orang tuanya. Demikian juga untuk semua saudara bersaudara dimanapun mereka berada. Kasih Kristus melimpah bagi mereka juga. Terima kasih Tuhan berkati tugas pekerjaannya, memberkati semua pelayanannya. Terima kasih Bapak atas segala kemurahan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Main, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Edi Renyan dan Ibu Ripka Mariam, Bat Maulin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka setiap saat. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Bapak Kristong Kapisa dan keluarga, Bapak Niko Arwam dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada para hamba-hamba-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Mari saudara-saudaraku, kita memiliki kualitas hidup yang mulia. Hidup membagi kasih Kristus. Kita tidak egois. Kita tidak mencari nama. Tapi apa yang Tuhan ajarkan, itu yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MBC.